Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini, waktu yang indah ini, mari kita gunakan untuk kita menyembah. Mari ucapkan syukurmu, mari naikkan ucapan syukurmu. Tuhan, hanya Engkau satu-satunya pribadi Tuhan yang layak untuk kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan.
kasih. Engkau Tuhan yang paling berharga dalam kehidupan setiap kami. Melebihi apapun Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Dan kami tak ingin menukar Engkau dengan apapun Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu itu Tuhan memenuhi setiap kami pagi hari ini. Biarlah hadirat-Mu Tuhan melawat setiap kami umat-Mu.
terus menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Karena sungguh Tuhan, hanya Engkau saat pagi hari layak untuk terima segala pujian dan hormat. Terima kasih Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan kita berdoa. Saya undang dengan kasih dari Tuhan itu untuk maju ke depan. Sebab itu Tuhan, tumpahkan tangan-Mu atas genap limpahan anak-anak ini, agar anak-anak ini kelak boleh menjadi anak-anak yang hidup di dalam takut akan Tuhan, berkenan hadapan Tuhan, dan boleh menjadi kepujian bagi nama Tuhan, dan kelak boleh menjadi duta-duta-Mu ya Tuhan, sehingga mereka akan menjadi generasi yang hebat, generasi yang diberkati Tuhan. Dan kami menyerahkan anak ini ke dalam tangan, dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ini Tuhan berkati anak-anak ini, di mana sebentar juga akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati hamba-Hamba-Mu yang akan melayani anak-anak ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Ibu-ibu kami blessing. Diberkati budaya Bapak. Apa kabar? Luar biasa. Bersama Yesus Anda dan saya sanggup melakukan perkara yang besar. Yes, yes, yes. Mari kita persilakan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Sanita saudara dan masuk ke dalam.
setiap kami dan beri hikmat pada setiap kami Tuhan, untuk kami bisa menangkap isi hati pagi hari ini. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Celingkan mata setiap kami, telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Dan pujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama-Mu. Ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya waktu terakhir saya datang ke sini kan lambat lama sekali. Nah, saya tidak kepingin mengulangi. Tapi saya tadi itu jalan ke sini itu orang Jawa katakan geblasuk gitu. Jadi saya itu kan lewat dari Jalan Magelang masuk ke Ring Road. Maunya saya lewat Jalan Kaliurang, tapi kan mau belok Jalan Kaliurang itu ada dua jalan, yang satu turun, yang satu belok ke kiri Jalan Kaliurang. Lah saya itu kebablas malah masuk di terowongan itu. Saya udah pikir Tuhan, masa aku terlambat lagi? Tapi puji Tuhan, saya sampai di sini tidak terlambat. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan baca dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Sebelum kita baca, ada satu hal yang tidak bisa diulangi dalam hidup kita, yaitu adalah waktu. Hari-hari ini semakin hari semakin mendekati kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, dan waktunya tidak lama. Kita tidak tahu dia akan datang kapan, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas makin dekat. Karena dunia sudah semakin bobrok dan semakin jahat dan tidak bisa diperbaiki. Mesti ada dunia dan langit yang baru, bumi dan langit yang baru. Ya, baru nanti semuanya akan ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Ya, kejahatan di mana-mana luar biasa. Kemarin saya dapat video dari kakak saya, kejadian di Bantul, mungkin ada yang mendapatkannya. Ya, ada sepasang pemuda dan pemudi naik mobil Mercy, ya, nggak tahu cekcok sama tukang parkirnya. Cekcoknya apa juga nggak tahu, akhirnya lari, dikejar, sempat nyenggol sepeda motor, akhirnya dihadang massa dan mobilnya dirusak. Ngeri. Sebenarnya kan hal yang sepele. Kadang-kadang orang itu kan untuk meminta maaf susah. Itu hal yang sepele. Tapi hal yang sepele itu mengakibatkan kejadian yang sebenarnya tidak enak. Ya, mobilnya hancur, katanya dipecah. Ya, mobilnya rusak. Siapa yang rugi? Ya dia sendiri. Ya. Jadi itu hal yang kecil. Dan sekarang banyak kejadian yang tidak mengenakan. Nah, saya warga keturunan, ya, dan saya punya rumah, nggak bisa hak milik, bisanya HGB. Saya udah urus setahun yang lalu sebelum habis, katanya nggak bisa, belum bisa, tunggu SK gubernur yang baru. Nah, saya tunggu sampai akhirnya habis juga belum bisa diperpanjang. Saya nggak bisa apa-apa. Saya cari jalan kemana-mana, tunggu aja. Dan yang membuat saya terhibur itu karena saya nggak sendirian, di banyak temennya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, jadi rumah di dunia kan cuma sementara. Ya, tapi kita punya rumah di surga. Amin. Waktu itu tidak bisa kita ulangi. Dan karena waktu tidak bisa kita ulangi, kita harus benar-benar mengatur waktu ini sebaik-baiknya. Saya keseharian saya itu banyak yang saya kerjakan, tapi yang saya utamakan, saya nggak boleh terlambat
buka WA, Pak Supri jam 5 sudah WA. Gembala Bapak ini luar biasa. Ya, saya nggak tahu bangunnya jam berapa, saya nggak tahu, tapi yang jelas jam 5 itu WA-nya sudah masuk di HP saya. Ya. Saya setiap hari berusaha untuk tetap bangun. Dan luar biasa bangunkan saya jam 4 loh. Ya, itu karena udah kebiasaan. Ya. Kadang-kadang saya ulur sampai jam 5 baru saya naik dan cari Tuhan. Itu yang saya utamakan. Setelah itu saya mesti mengerjakan beberapa pekerjaan rumah ya, yang harus saya lalui. Dan kalau saya terlambat, semua akan kacau semua. Saya tidak kurangi aktivitas saya, tapi saya berusaha untuk menyediakan waktu lebih banyak lagi supaya semuanya itu bisa saya jalani dengan sempurna. Kalau saya bangun jam 6, saya sudah terlambat. Saya tidak bisa mengerjakan semua yang harusnya saya kerjakan, tidak akan selesai. Saya minimal harus bangun jam 5. Kalau jam 4 itu longgar. Waktu-waktu ini saya gunakan dengan sebaik-baik. Orang Amerika mengatakan apa? Time is money. Ya. Ada benarnya tapi juga ada salahnya. Ya. Kita hidup bukan dari uang saja, tapi kita hidup karena pemeliharaan Tuhan. Itu yang mesti kita lakukan. Jadi waktu ini tidak bisa kita ulangi. Kalau kita mendapat kesempatan emas, jangan disia-siakan. Orang banyak sekarang stres dan mengalami stroke. Nah, kalau kita mengalami stroke atau serangan jantung, itu hanya punya golden time. Itu hanya waktunya singkat sekali. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak gunakan itu, akhirnya apa? Bapak Ibu akan stroke dan lumpuh. Tapi kalau golden time itu digunakan, jadi begitu mulai gejala serangan jantung, langsung dibawa ke rumah sakit. Kita mesti cepat-cepat berlomba dengan waktu. Ya. Kalau enggak, akan fatal. Saya punya teman di Jakarta. Dia nggak tahu karena stres atau gimana, jadi dia tidur sampai begadang sampai subuh. Akhirnya kecapean, dia naik mobil, tahu-tahu dia dapat serangan. Ya, tengah-tengah dia naik mobil. Dan setelah itu dia kontak bisa sampai ke rumah. Lah salahnya dia harus ke rumah dulu dan tidur. Setelah bangun tidur, dia udah lumpuh separuh. Sampai sekarang dia di terapi, tetapi tetap tidak bisa sempurna, belum bisa sempurna. Coba dia begitu sadar seperti itu, akhirnya dibawa ke rumah sakit, pasti keturunan. Ya. Jadi waktu-waktu yang ada itu mesti kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau kita salah langkah, semua kacau. Saya benar-benar belajar. Dulu saya kalau mengerjakan sesuatu biasanya saya tunda. Besok masih ada waktu. Tapi Tuhan ajar saya dilarang menunda pekerjaan. Dan ini saya ajarkan kepada seluruh pegawai saya, pegawai istri saya ngomong jangan tunda. Kalau bisa selesaikan hari ini, kita selesaikan. Karena besok masih ada persoalan yang menunggu kita. Jangan ditunda. Dan Tuhan datang, itu kita tidak tahu. Makanya Tuhan ngomong harus senantiasa berjaga-jaga. Kita mesti siap. Tuhan mau datang nanti 1 jam lagi, Tuhan datang mau 24 jam lagi, atau besok atau 2 hari lagi. Yang penting kita siap. Ini yang mesti kita perhatikan. Waktu tidak bisa diulang, tidak bisa. Dulu aku punya kesempatan emas untuk bisa masuk ke perusahaan minyak, tapi tidak saya gunakan. Akhirnya sekarang tidak bisa. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Efesus pasal 5 ayat 16 saya akan bacakan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekarang kejahatan di mana-mana luar biasa. Orang nipu sana nipu sini.
saya barusan ketipu. Ada telepon masuk, Bapak punya poin Telkomsel itu 1000 lebih, Bapak belum pernah tukar. Ya, akhirnya ngomong-ngomong saya operkan ke anak saya. Nah, dan seketika itu juga sempat sadar bahwa wah ini ketipu. Ya, setelah dilihat poin saya hilang. Sekarang perjalanan luar biasa, hanya melalui konser aja kita bisa ketipu. Ya. Sekarang mesti hati-hati bener. Orang kalau butuh itu mesti manis ngomongnya, tapi setelah itu hilang kita. Tidak ada orang mau butuh sesuatu itu ngomongnya kasar, nggak mungkin. Mesti halus, ya seperti Putri Solo nggak ngomong. Jadi halus karena butuh. Nanti setelah kebutuhannya sudah hilang. Ya. Ada satu teman saya telepon saya, Pak, bisa pinjam uang nggak? Saya mesti bayar sekolah anak dan juga memperpanjang sertifikat rumah. Ya, akhirnya saya kasih. Segera sudah 3 tahun tidak ada kabarnya. Ya. Saya hanya berdoa, Tuhan berkati dia. Ingatkan kalau dia masih ingat, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu tabungan saya di surga. Amin. Tidak usah bingung, tidak dibayar, ya tidak apa-apa. Nah, karena Tuhan akan gantikan. Apa yang hilang darimu, Tuhan akan gantikan. Nah, Edward menyanyikan seperti ini. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan, Engkau gantikan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Ya. Jadi apa yang hilang darimu, Tuhan akan gantikan. Apa yang hancur darimu, Tuhan akan pulihkan. Ayub seketika juga itu miskin, hancur hidupnya. Dan 18 tahun dia harus mengalami penderitaan. Waktu saya nggak sempat ngitung berapa lama Ayub itu mengalami pencobaan itu. Saya tanya istri saya, kemudian dia buka Google. Ternyata Ayub mengalaminya 18 tahun. Tapi yang luar biasa, janji Tuhan tetap ya dan Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Jadi selalu ada pengharapan bagi orang-orang. Tapi waktu kita mesti benar-benar diisi dengan hal-hal yang baik. Karena hari-hari ini jahat sekali. Ya. Saya punya beberapa teman yang saya tolong, tapi akhirnya balasannya buat saya tidak enak. Ya. Tapi saya nggak apa-apa. Ya. Saya cuma ngomong begini, apa yang saya tabur pasti akan saya buat. Ya. Engkau mau berkebaikan, engkau pasti akan menerima kebaikan. Bukan orang itu yang akan membalas, tapi mungkin orang lain. Tuhan pakai orang lain. Jadi tidak mungkin hilang. Jadi tidak usah khawatir. Jadi sebagai orang Kristen, ya, waktu ini mesti kita gunakan. Walaupun hari-hari ini jahat, tapi kita tidak boleh hidup dalam kejahatan. Tapi kita harus kebalikannya. Kita harus menabur kebaikan. Selama kan kita masih bisa berbuat baik, kita harus banyak berbuat baik. Selama kita bisa menolong orang, kita harus menolong. Kita dapat berkat, tanya sama Tuhan, Tuhan siapa yang harus saya beri? Kira-kira 2 minggu yang lalu saya diberkati Tuhan, dan saya ngomong, Tuhan siapa yang harus saya bagikan? Dan Tuhan ngomong, kasih tuh orang-orang di lembu yang dulu kan saya punya persekutuan pemulung. Ya. Kemudian pagi, ya, di firman Tuhan katakan juga, pada waktu pagi aku mengatur persembahanku. Ya, saya bawa uang, saya naik sepeda, saya keliling lempuyangan, saya datangi satu-satu, saya kasih uang. Mereka senang, walaupun tidak banyak, tapi mereka sukacita. Dan saya memberikannya dengan sukacita juga. Kalau kita menolong orang-orangnya senang, kita ikut senang enggak? Senang.
rasanya bahagia bisa menolong orang. Hari-hari ini ada beberapa orang itu secara ekonomi agak goncang. Dia sempat datang kepada saya. Ya. Sekarang semua yang tidak goncang siapa? Semua goncang. Ya. Tapi di tengah-tengah kesusahan, ketika orang juta, saya berusaha bukan solusi yang baik. Saya berusaha menolong, walaupun secara ekonomi pun saya kurang, tapi saya percaya kalau Tuhan kirimkan orang itu, berarti saya harus memberikan orang. Halo? Ya, saya berusaha tetap menolong dia, ya, walaupun saya dalam keadaan juga mengalami kekurangan. Jadi saya pergunakan waktu yang Tuhan berikan buat saya dan siapa yang saya temui. Kalau dia minta bantuan, saya pastikan bantu. Karena hari-hari ini kita mesti menabur banyak-banyak, terutama menabur kebaikan, ya, supaya aku menjadi berkat. Ya. Jadi tadi anak-anak diajari apa? Menjadi berkat untuk memberkati. Ya. Besok kita pulang gak bawa apa, ya, gak bawa uang, gak bawa mobil, gak bawa motor, gak bawa harta benda, tidak bawa. Jadi kita harus menabur harta di surga sebanyak-banyak. Jadi gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kalau ibadah, ya jangan terlambat. Saya nggak pernah dipromosi sama Pak sebelum Pak bilang suruh jemaah supaya nggak terlambat. Tapi kita harus sadar. Ingat, 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Yang bijaksana bisa masuk ke surga, yang 5 tidak bisa. Hanya karena apa? Terlambat. Makanya waktu ini mesti kita benar-benar. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu misalnya suatu saat berdoa dan minta sesuatu pada Tuhan, waktu itu penting nggak? Penting. Jadi waktu itu harus tepat. Dan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa Dia mulur-mulur waktu, tidak loh. Dia bantu kita tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Kalau terlambat, fatal semua. Gadis yang bodoh itu gara-gara apa? Dia harus beli minyak dulu. Beli minyak butuh waktu. Harusnya sudah masuk, dia harus beli minyak dulu. Dan setelah dapat minyaknya, dia datang, pintunya udah tutup. Saya dulu sering antar anak saya ke sekolah naik motor. Jadi anak-anak itu memang macam-macam. Saya perhatikan. Nah, pintu gerbang itu akan ditutup jam 7. Lah anak saya itu biasanya tuh kalau berangkat saya udah siap, dia mepet-mepet. Nah, dan saya harus jalan tepat kan. Nah, akhirnya pernah terlambat, ya juga pernah tidak terlambat. Tapi saya mengamati beberapa anak-anak itu, ada yang sudah mau terlambat itu bobok-bobok larinya itu kan. Nanti tidak salah tutupan pintu gerbang. Tapi ada yang tetap santai. Pintu belum hampir ketutup, jalannya masih santai dan sampai pintunya ketutup. Ya kan macam-macam kan. Saya bingung juga. Kok seperti ini ya? Harusnya nggak boleh. Jadi saya melihat orang yang anak dan jalannya santai itu kan seenaknya sendiri, dia nggak peduli mau ditutup mau tidak, itu dia nggak peduli. Tapi kalau kita sama Tuhan seperti itu, ya ketutupan tenan loh. Dia tidak bisa loh. Pintu surga itu jam 7. Terus kita datang 7 lebih 2 detik. Dibuka enggak? Bukannya Tuhan keras loh, tapi dia disiplin. Makanya waktu ya, kalau janjian sama orang jangan sampai terlambat. Saya punya anak rohani, latihan musik jam 7, datangnya jam 8.
jadi teguh. Tapi orang Jawa mengatakan batuk bisa diobati, watak bisa diubah ya. Kalau tidak punya kesadaran, tidak bisa berubah. Jadi kalian nggak punya dosa, datang jam 8 langsung pegang gitar. Orang ini tidak menghargai teman-teman teman-teman yang bersama-sama dengan dia. Teman-temannya datang tepat waktu, dia datang 1 jam sesudahnya. Orang ini seenaknya sendiri dan hidupnya sampai sekarang murah-murah. Karena apa? Dia seenaknya sendiri. Jadi kita mesti belajar di situ, belajar waktu ini, belajar. Ya. Nanti pulang besok mulai. Kalau ada pekerjaan, ya kita sisihkan tidur kita dikurangi. Jangan waktu pekerjaan yang dikurangi, tapi waktu tidur kita yang dikurangi, supaya bisa mengerjakan semuanya selesai dengan sempurna. Amin. Ayat yang ke-17. Dan sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendakku. Jadi waktu-waktu ini harus kamu pergunakan supaya apa? Kita tidak bodoh dan menjadi orang yang bijaksana untuk mengejar apa? Tahu kehendak Tuhan. Kalau kita hidup tanpa tahu kehendak Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Dalam arti tidak ada gairah dalam kehidupan. Ya monoton seperti itu saja. Tapi kalau kita gunakan waktu kita dan mau mengejar kehendak Tuhan, kita akan berjalan dengan visi, bukan sembarangan. Orang kalau hidup tanpa visi itu serampangan. Ya mengalir saja. Kalau bisa ya syukur, kalau nggak bisa ya sudah. Ya orang-orang seperti ini tidak akan menjadi orang yang berhasil. Tidak ada. Orang yang punya kedudukan tinggi pasti punya tanggung jawab yang besar. Kalau orang punya tanggung jawab yang besar, pasti dia bisa mengatur waktu dengan baik. Ibu-ibu mungkin pekerjaannya lebih banyak ya. Kalau waktu lebaran itu pekerjaan rumah tangga itu kalau dikerjakan rasanya tidak pernah selesai. Ada aja yang harus dikerjakan. Ya. Nah, ibu-ibu kalau dalam kitab Mazmur pasal yang terakhir, kalau enggak Amsal itu dikatakan apa? Istri yang cakap itu apa? Bangun pagi-pagi, tidurnya paling malam. Ya. Jadi pagi-pagi sudah bangun, menyediakan makanan buat anak, buat suami. Nanti sudah malam, mereka sudah tidur semua, masih merajut buat pakaian. Itu istri yang bijaksana. Jadi kita mesti bisa mengatur waktu dengan baik. Yang pertama, kita harus tahu kehendak Tuhan, supaya hidup kita ada visinya, ada arahnya. Kalau hidup tanpa arah, ya semua kacau balau seenaknya sendiri. Ya berundung baik. Ya tidak bisa. Di dalam Tuhan itu mesti ada visi yang jelas. Gereja ini kalau tidak ada visi, ya semua kacau. Pak Supin, gereja ini ngapa? Ya, tidak tahu, asal jalan aja. Ya kacau semua. Semua harus di manage, semua harus diatur dengan baik. Nah, ibadah di sini harus tepat. Kalau saya di WA waktunya 35 menit, oke, saya akan turun. Jadi kita mesti disiplin. Yang penting waktu-waktu yang ada ini kita mesti tahu kehendak Tuhan. Dan caranya gimana kita tahu kehendak Tuhan? Yang pertama, ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Yang pertama, kita tidak boleh mabuk anggur. Kita tidak hidup secara duniawi dan jangan mencintai dunia. Kalau engkau mencintai dunia ini dengan segala isinya, engkau tidak akan bisa tahu kehendak Tuhan. Karena pikiran kita hidup kita akan diseret. Mikirkan duniawi saja, materi, uang, harta.
itu yang dikejar oleh orang Tuhan. Tidak usah khawatir. Tuhan itu memberi lebih dari apa yang kita pikirkan. Karena dia berjanji bahwa dia akan memelihara kita. Bangsa Israel 40 tahun dipelihara dengan luar biasa. Kenapa sampai 40 tahun? Karena dia tidak menggunakan waktu untuk mencari kehendak Tuhan. Karena masa sedikit bersumur-sumur, karena masa sedikit judel. Akhirnya apa? Karena gara-gara dia seperti itu, akhirnya muter-muter 40 tahun. Siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Harusnya mungkin dalam beberapa hari selesai. Oh, itu jaraknya dari mana? Dari Mesir ke Kanaan itu sebenarnya dekat. Tapi gara-gara ulahnya dia sendiri, akhirnya Tuhan didik dia 40 tahun. Nah, semakin kita tidak mau didik, ya akhirnya kita muter-muter, waktunya terbuang dengan sia-sia. Sebenarnya kita bisa mengerjakan hal-hal yang lebih banyak lagi, hanya gara-gara masalah dia bersumut-sumut. Akhirnya apa? Tidak ada apa-apa, rugi. Kita jangan mencintai dunia ini. Uang perlu, tapi itu bukan yang nomor satu. Tuhan pasti akan berikan. Saya bisnis dengan iman. Masih banyak supplier saya yang belum saya lunasi. Saya nggak mau, karena saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan tepat pada waktunya. Saya kemarin harus bayar supplier 112 juta. Saya nggak pegang sama sekali. Dan saya berdoa, Tuhan, tolong bukan tiga-tiga. Saya puasa sudah hampir setahun. Saya makan sekali tiap sore. Karena saya ingin Tuhan ketika masalah datang, saya bisa satu, datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan biasanya dengan puasa, kesombongan saya akan turun. Dan saya hidup menghadap Tuhan. Dan benar luar biasa. Ada seseorang tanya kepada saya, Pak, harga semen sekarang berapa? Sebelumnya dia beli sama saya 3.000 sak, bayar di muka. Dan saya bisa gunakan uangnya untuk buka. Hari ini hanya kurang 200 sak dari 3.000. Dan dia terbenci. Saya masih butuh kira-kira 8.000 sampai 10.000 sak. Kasih harga yang bagus. Tak kasih harga masih kenyang. Namanya orang dagang. Saya juga kenyang. Kalau begitu agak kenyang, ya tidak apa-apa. Itu haknya dia. Saya kasih harga dia 4400. Ngirimnya ke Cawas. Kalau saya beli di Klaten, itu untungnya minimal sekali. Karena harga semen di Klaten sama di Jogja itu jauh lebih murah di Jogja. Tapi saya tidak bisa beli barang di Jogja kirim ke Klaten karena itu menyalahi jadi area-area sendiri-sendiri. Ya sudah, saya kasih dia 4400. Pak, masih bisa kurang nggak? Dia ngomong begini, karena ada toko lain itu bisa kasih harga kita. Saya lacak loh toko itu, ternyata itu cuma bohong, cuma untuk ngebom saja. Tapi saya tahu, ya, saya jadi kerja wah ini cuma ngebom. Tapi ya tidak apa-apa. Namanya orang awal kalau dikasih diskon kan senang. Ibu-ibu kalau wah di Hartono Mall ada diskon 80%. Saya mau tanya ibu-ibu ke sana enggak? Halo? Enggak usah halo. Pasti ke sana. Itu udah potongan 80%. Ya. Besok mau Natalan bajunya belum punya yang baru. Itu potongannya 80%. Pasti bapak ibu ngajak suami datang ke Hartono Mall. Nah, iming-iming dunia kan seperti itu. Kalau di
diskon seneng nggak? Kalau dapat barang murah seneng nggak? Manusia itu satu, saya pernah cerita di sini, kakak saya bilang begini. Tak pikir-pikir, saya itu banyak salahnya. Loh, kenapa? Lah saya itu kalau ditawari barang murah mesti tak beli walaupun saya tidak butuh. Lah manusia kan seperti itu, tidak butuh ditawari barang murah, beli ya? Padahal nggak butuh. Lah perkataan itu sampai hari ini itu terukir dalam hati saya dan saya berusaha untuk melakukan tidak seperti itu. Saya kemarin tawari barang, saya nggak butuh. Saya belajar normal. Tidak, saya nggak. Ya, walaupun saya sebenarnya kepingin, tapi saya berusaha untuk belajar. Karena ini bahaya. Nanti belum lagi gini, wah sekarang beli mobil 10 juta udah bisa bawa mobil ke rumah. Punya uang 20 juta. Ini masih sisa 10 juta loh. Kalau saya bawa 10 juta ke dealer, kita bisa bawa mobil baru. Ya awalnya 10 juta, nanti cicilan setiap bulan putar ke leher, amin. Tak ajari, kalau beli mobil atau kendaraan jangan beli kredit. Tapi kalau beli rumah kredito. Saya belum mengajari orang ratusan tak ajari seperti itu. Kalau bapak ibu beli motor, beli mobil kreditan, saya mau tanya 5 tahun kemudian harga mobil bapak turun berapa persen? Separuh? Ya dihitung aja separuh. Saya mau tanya, bapak ibu kredit tanah, kredit rumah, 10 tahun kemudian naik apa turun? Naik. Saya beli rumah nggak pernah utang, selalu kredit. Tetapi kredit saya tidak ada yang macet karena Tuhan pelihara saya. Amin. Betul. Saya 10 tahun beli 2 rumah. Ini bukan kesombongan. Saya hanya ingin katakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Saya bisa kredit lulus tanpa rapor merah. 10 tahun akhirnya saya dapat rumah. Saya belum pernah punya mobil baru, belum pernah. Dan saya sebenarnya tidak kepingin. Saya tidak kepingin. Saya mobil sukanya STB, setengah tua, tapi normal, dibawa keluar kota sehat. Itu yang saya suka. Kalau asal punya duit, mau beli mobil baru gampang. Tapi kalau bapak ibu punya mobil STW dan mungkin menjadi barang antik, punya uang belum untuk bisa beli. Karena banyak mobil-mobil tua sekarang harganya melebihi mobil baru. Saya mau tanya, VW Kombi itu dulu murah nggak? Murah. Berapa paling? Tidak sampai 30 juta ya? Sekarang berapa Pak? Gak masuk akal. Dunia itu sekarang membingungkan. Justru yang tua-tua itu ya payu sekarang yang dicari orang. Kemarin ada saudara saya tanya, Mercy Tigermu mau dijual nggak? Saya nggak jual karena itu mau disewa-sewain sama istri saya. Saya punya mobil Mercy antik, full original. Saya beli murah 60 juta. Ya, beli 60 juta. Nah kemudian saya pernah ditawari orang Solo, ada yang mau dijual, tapi saya udah punya, saya nggak mau. Nah, barangnya bagus. Kemarin sepupu saya ngomong, mobil mau dijual lah, enggak. Coba ya tak tanya, yang di Solo itu sudah laku. Mintanya berapa? 125. Tapi coba tak tanya dulu, udah laku. Tak telepon udah laku. 105 juta dibawa orang kemarin. Nah harga mobil-mobil ini makin lama makin meningkat. Teman saya punya seperti ini, tapi CC-nya lebih kecil, lakunya 200 juta. Padahal itu tahun 81. Sekarang ini nggak tahu, saya bingung juga. Kalau bapak ibu
tahu apa ya, Vespa. Ini baru gila ya. Vespa harganya berapa Pak? 10 juta katakan ya. 3 juta. Temen saya nawar Vespa 1M, tipenya 12, 1M. Di Jogja yang punya cuma 2 orang. Yang satu itu saya kenal. Kita yang satu yang saya kenal itu dari kawan 1M sama teman saya nggak dikasih. Ada satu lagi di daerah selatan yang punya orang kaya, punya ini. Dia udah berusaha, teman saya ini berusaha untuk membeli Vespa itu, tapi berulang-ulang kali di lobi dia ngomong nggak tak jual. Terus suatu ketika dia cerita kepada saya datang ke rumahnya, ingo-ingo di pagar itu langsung yang punya Vespa itu teriak tidak dijual. Pulang teman saya sampai hari ini nggak ada. Sekarang gila-gilaan, benar-benar gila-gilaan. Jadi Bapak Ibu kalau beli motor jangan kredit. Uangnya cuma 5 juta, ya udah beli sesuai dengan uangnya saja. Kalau ada tanah, murah, Bapak Ibu bisa nyicil, tapi mesti Bapak Ibu mampu loh. Kalau nggak mampu ya jangan, ya mesti dihitung. Saya tuh kalau beli mesti tak hitung. Oh saya pemasukannya sebulan segini, saya cicilannya segini, bisa masuk nggak? Kalau masuk saya ambil, kalau enggak saya buang. Kita mesti ada hitungannya. Kalau enggak kacau semua. Ya. Jadi yang pertama itu jangan mencintai dunia. Kemudian yang kedua, tetapi dalam kamu penuh dengan roh. Roh ini mesti dibangun setiap hari. Kita menyembah dalam roh. Kita menyembah juga dengan kata-kata biasa. Rohmu mesti dibangun. Pusat hidup kita itu adalah di roh. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Kalau orang-orang percaya, itu rohnya harus lebih besar daripada yang kedua. Baik tubuh, jasmani maupun jiwa. Kita mesti bangun. Kadang-kadang kita iman kita dol. Untuk menaikkan iman kita supaya naik apa? Berbahasa roh. Karena orang yang berbahasa roh itu membangun imannya. Nah, roh ini mesti dibangun dengan menyembah Tuhan, dengan berkata-kata dengan bahasa roh, dan juga apa? Membaca firman Tuhan. Karena ini makanannya firman Tuhan. Kalau rohmu tidak pernah dimakani firman Tuhan, rohmu lama-lama kurus dan akhirnya mati. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, Bapak Ibu tidak usah makan, mau kuat berapa lama, akhirnya mati nggak? Halo? Mati kan? Dan sekarang kan rohnya tidak dimakani, mati nggak? Mati. Jadi yang kedua harus penuh dengan roh, bukan separuh, tapi penuh. Setiap pagi datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, supaya imannya, rohnya terbangun. Kalau HP itu dicas setiap pagi, dan casnya Tuhan itu berlaku 24 jam. Jadi besok harus dicas lagi. Jadi jangan lowok. Saya mau tanya siapa yang setiap hari baca firman, angkat tangan. Jangan setengah tiang. Saya baca, saya semakin hari semakin bergairah betul. Dulu saya cuma 1 pasal 2 pasal, sekarang saya bisa 5 pasal. Tak baca terus. Saya udah hampir ini Januari ya, saya sudah hampir 25% saya baca Alkitab. Mulai Januari kemarin. Jadi semakin saya bergairah, karena apa? Saya butuh. Kalau enggak saya enggak kuat. Berat. Saya toko material itu besarnya di proyek. Sekarang enggak ada proyek sama sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan saya hanya jual retail. Dari pengambilan miliaran, sekarang hancur. Tidak ada yang 1M aja enggak ada. Tapi sampai hari Tuhan tidak. Saya mau lanjutkan yang sekarang.
Setelah saya kasih harga, Pak, ini ada toko harganya jauh lebih murah gitu. Kata-kata jauh itu kan jadi membingungkan nggak? Loh, ini dijual sampai berapa? Dan kan perlu hikmat nggak? Perlu hikmat. Tanya Tuhan, masih kasih harga berapa? Tuhan kasih kamu, potong lagi 250. Jadi 4.350. Sehari nggak ada jawaban. Ya saya cuma tenang-tenang aja. Tuhan, berkat datangnya dari Engkau. Kalau aku ngejar juga belum tentu dapat. Tapi Engkau yang mengatur. 2 hari kemudian dia tanya melalui telepon saya, jawabnya melalui telepon istri saya. Saya nunggu kok tidak dapat. Masuk ke istri saya. Saya beli 5.000, bayar juga. Uangnya 218 juta, uang biasa. Saya bisa bayar supaya 120 juta. Saya bayar. Itu bukti nyata. Karena Tuhan sangat-sangat peduli. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, hitung pujian dan nyanyian rohani. Kita setiap hari harus memuji Tuhan. Dalam kitab Mazmur 7 kali sehari aku memuji Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang setiap hari memuji Tuhan? Sekali lagi saya tanya, jangan setengah diam, Pak. Siapa yang setiap hari memuji Tuhan? Yang lainnya? Saya mau tanya, memuji Tuhan itu gampang gak dong? Gampang. Tapi ada orang bilang, Pak, suara saya fals. Bukan masalah. Saya punya dulu anggota persekutuan, nyanyinya fals dan kenceng. Lah saya repot kalau dia duduk di sebelah saya. Jadi kalau saya nggak kuat, saya bisa ikutin nadanya dia. Jadi kalau nyanyi buanter luar biasa, ya mungkin dikumpulin suaranya orang banyak itu sama dia bisa banter dia. Dan pede, wah pede, wah coba. Tapi Tuhan apa? Tuhan tetap sayang sama dia. Setiap saya ulang tahun, orang ini selalu ngasih saya kado. Ini orang nggak punya. Jadi setiap hari ulang tahun saya itu gampang, hari Natal. Dia pagi-pagi sudah telepon saya, Pak Tejo, Tuhan memberkati ya, selamat ulang tahun. Tidak cuma ucapan, hadiahnya gampang. Setiap tahun saya dapat baju batik. Setiap tahun. Itu umur udah berapa itu? Orang ini suaranya halus, tapi Tuhan sayang sama dia. Amin. Dia juga kayak itu nyanyi loh. Beliau enggak ngomong. Tuhan enggak butuh suara bagus. Tapi yang penting pujian keluar dari hati. Yang keempat, ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur setiap hari, tidak usah gerutu. Saya tadi pagi sempat dicoba bisa. Saya kan tidak pengen terlambat. Saya keluarkan mobil, pintu garasi itu kan berat sekali. Yang bisa tarik cuma saya, anak saya tidak bisa, saya nggak kuat. Ya saya tarik, kemudian mobil saya tak keluarin di pinggir di tengah jalan. Ya, saya kan mesti cepat-cepat, kalau ada mobil yang mau lewat kan tidak bisa lewat karena ketutupan mobil saya. Saya udah tarik itu, saya ngomong sama istri saya, tolong ini digembok, ini gemboknya di sini. Saya nggak tahu Tuhan izinkan
Dia nyari gembok loh, padahal dia udah ngomong gemboknya di sini. Dia mungkin nggak fokus, nggak perhatian. Jadi saya sempat ngomong, nah, ini gemboknya di sini. Ya udah, dia ngomong apa sama saya? Nggak usah ngegas. Dan kalau nggak digas nggak ngomong. Tapi dulu saya ngomong halus, nggak ngomong, ngegas disalahin. Wah, gue jaga hati gue mau pelayan. Ya udah, tak tutupin, tak tunjukin. Ya kalau kadang-kadang gitu, pelayanan yo setan yang bodoh. Tapi yang pasti kita bisa menguasai diri kita dan menjaga hati kita. Ya. Jadi kita mesti mengucap syukur. Oh ya sudah, seperti ya udah. Terima kasih Tuhan untuk istri yang luar biasa. Kita mesti ngomong. Mendapat berkat dari Tuhan, terima kasih Tuhan. Ucapan syukur itu ada kuasanya. Contoh bangsa Israel, saya mau tanya, sepanjang dia ada di padang gurun, pernah nggak dia mengucap syukur? Bisa dikatakan tidak. Isinya bersungguh-sungguh, kepengen daging, marah sama Tuhan, udah dikasih burung puyuh, masih nggak keterima. Di padang gurun air kan susah. Akhirnya dia merengek gara-gara itu Musa jadi berdosa. Karena Tuhan ngomong sama gunung batu itu supaya keluar airnya. Lah Musa nggak bisa menjaga hatinya karena dia nggak tahan dengan omongannya bangsa Israel. Google lebih baik saya tetap di Mesir aja daripada di padang gurun, saya nggak kekurangan air. Dua saking jogelnya. Emosi, gunung batunya dipukul dengan emosi. Akhirnya airnya keluar, tapi Musa nggak bisa masuk ke tanah. Konyol nggak? Ini perkara kecil, tapi dia dapat Tuhan itu perkara yang besar, karena dia tidak taat. Ya makanya kita mesti hati-hati menjaga hati kita. Jangan salahkan pasangan kita itu sudah paling cocok buat kita karena Tuhan yang benar. Kalau sampai itu ngejek itu karena apa? Untuk mendidik kita. Amin. Coba pandang suami istri, coba dipandang. Kamu orang yang luar biasa Tuhan. Betul pasangan kita luar. Kadang-kadang gemes. Tapi kalau hidup kita kan salah di hadapan Tuhan. Tuhan yang ngasih kok. Tuhan kan tidak pernah memberikan orang khusus yang salah, betul? Itu untuk mendampingi kita, untuk kita menjadi sempurna. Besi mengajarkan besi, manusia mengajarkan manusia. Orang yang mungkin paling kita nggak pahami pasangan itu jujur, tapi ini yang terbaik buat kita sendiri. Amin. Ada langganan saya udah bujunya tebel, irungnya pesek. Dia ngomong sama istri saya, bojoku ini elek, ireng, pesek, tapi dia ngomong tapi apa? Tapi ngerejekeni. Daripada ayu dhuwur putih ning nial-nial iki yang mana? Betul, saya ingat masih bojoku elek, tendek, ireng, pesek, tapi ngerejekeni. Jadi pasanganmu itu yang terbaik, gak usah milih yang lain. Orang Jawa mengatakan apa itu? Rumput tangga lebih hijau. Iya, orang saoma itu baik. Semua sama. Orang itu kalau belum seatap, tidak akan bisa mengenal. Saya pacaran sama istri itu 9 tahun, Bu. Mbak sampai sekawin, Bu. Kok gitu? Tapi itu terbaik buat saya. Ya udah, saya kasih dengan anugerah Tuhan.
Kemudian yang kelima, ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jangan sombong. Kita mesti rendah hati. Orang yang rendah hati pasti diperkenan Tuhan. Tapi orang yang sombong itu tidak suka. Kita baca Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Salah satu bisa bacakan Pengkhotbah pasal ketiga ayat yang ke-11. Ini ayat yang terkenal. Kalau dapat undangan Kristen, ini mesti ditulis biasanya. Kalau salah satu bisa bacakan yang keras, Pengkhotbah pasal ketiga ayat yang ke-11. Silakan. Tolong salah satu bisa membacakan Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Semua akan indah pada waktu. Ada waktu untuk menabung, ada waktu untuk mengalami kesusahan, ada waktu mengalami sukacita, ada waktu kita dalam kesesakan. Tapi pada akhirnya semuanya akan indah pada waktunya. Saya bergumul karena ekonomi selama pandemi ini sampai hari ini saya tetap bergumul. Dan yang luar biasa, Tuhan pakai banyak orang untuk menguatkan saya. Salah satunya tukang parkir di Jalan Magelang yang dia kerja di Indomaret. Setiap hari kan saya naik sepeda. Dia selalu ketemu saya dan dia ngomong, "Om, semangat Om." Itu setiap hari dia katakan. Dia bukan orang Kristen, tapi dia dipakai Tuhan untuk menguatkan saya. Om, semangat Om. Kita orang Kristen harus semangat apapun yang kita alami. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kekuatan kita dan Dia tidak akan pernah memberikan yang melebihi kekuatan kita. Jadi artinya kita pasti bisa mengalami kemenangan. Amin. Ini yang membuat saya kuat. Saya puasa karena saya merasa Tuhan, aku tidak mampu. Aku butuh Roh-Mu yang besar itu bisa menguatkan aku, memberikan semangat buat hidupku untuk menghadapi masalah ekonomi sekarang pandemi. Pandemi ini memporak-porandakan semua. Banyak yang bangkrut, banyak yang tutup. Tapi sampai hari ini Tuhan masih pelihara saya. Apa yang saya kerjakan masih luar biasa. Walaupun tidak sempurna seperti itu, tapi masih bisa bertahan. Dan Tuhan dari Tuhan memberikan mujizat yang buat saya. Kemarin 5.000, kemarin ada satu lagi yang tanya sama saya. Dia masih punya semen sama saya itu 800-an. Dan luar biasa Tuhan itu sekarang kirimkan orang-orang itu untuk membeli dan memberikan deposit kepada kita. Itu yang luar biasa. Dia tanya, "Mbak, semen saya masih berapa?" Masih 800. Sekarang harga semen berapa? Itu masih butuh. Iya, saya masih butuh. Masih cukup banyak. Coba saya ngomong sama suami saya. Dia biasanya belinya 2.000, bayar juta. Jadi saya dapat pinjaman tanpa bunga. Itu pemeliharaan buat saya. Amin. Di tengah-tengah gitu susah saya seperti itu. Mana ada sekarang orang beli kontan. Masa-masa sulit, orang agak pada pegang uang kencang-kencang. Tapi pemeliharaan Tuhan sangat-sangat luar biasa. Tuhan bisa mengirimkan dan memerintahkan berkat itu turun kepada orang yang diperkenan. Satu ayat lagi Matius gak usah. Jadi saya bacakan lagi aja ya khotbah ini.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalahan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyambung pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Waktu mesti tak pergunakan sebaik-baiknya untuk mengerti kehendak. Kehendak Allah akan diberikan kepada orang yang karib dan bergaul dengan Dia. Dan semuanya akan ditambahkan. Salomo, salah satu contoh Salomo itu sangat-sangat luar biasa. Salomo pada waktu ditanya sama Tuhan, kamu mau minta apa? Salomo ngomong, aku menjadi raja dengan rakyat yang begitu banyak. Setiap mereka itu pasti punya masalah. Dan kalau mereka punya masalah, dia mesti datang kepada saya. Dan saya harus memberikan jawab yang tepat. Akhirnya Salomo menyadari itu. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta apa-apa, dia hanya minta satu, hikmat. Hikmat ini sekarang penting. Sekarang hari-hari aja kita perlu hikmat dari Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat? Minta sama Tuhan. Karena pada waktu Salomo minta, Tuhan mengaruniakan hikmat yang luar biasa. Dan hikmat Salomo itu karena tidak ada yang bisa menangani sampai hari ini. Seluruh dunia kepengen tahu hikmatnya Salomo. Dan Salomo tidak pernah berikan tarif, kamu boleh nonton hikmatku, tapi kamu kasih seperti itu. Dia tidak pernah minta. Tapi orang-orang itu datang dan memberikan sukarela. Dia berani bayar harga yang mahal hanya untuk menyaksikan hikmatnya Salomo. Dan karena hanya mintanya hikmat, kemudian Tuhan apa? Aku akan berikan kekayaan juga. Bonus. Hari-hari ini jahat. Cari kehendak Tuhan. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan minta hikmat. Hikmat hanya diberikan kepada orang yang rendah hati. Dan orang yang takut akan Tuhan. Dan memberikan hati hikmat. Amin. Kita nyanyi ujilah aku. Coba.
terus memeteraikan firman-Mu bagi setiap kehidupan kami, agar kami dapat mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu pula untuk memberkati hamba-Mu Bapak Tejo yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat buat kami. Jadinya Tuhan terus mengaruniakan hikmat, akal budi, dan terus memakai setiap kehidupan hamba-Mu untuk senantiasa tetap menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan berberkat. Demikian juga dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada bersama dengan kami dan Engkau senantiasa menyertai kami. Dan terus akan memakai seluruh kehidupan kami untuk kami menjadi berkat. Terus beri kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar Tuhan kami juga akan membawa persembahan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya ketika kami belajar taat, ketika kami belajar menabur sesuatu yang baik, pasti kami akan menuai sesuai dengan rencana yang kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan saya ingin menyampaikan pengumuman Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Besok tanggal 7 dan 8 tempat ini akan dipakai untuk rapat, dan mereka akan tidur di gereja karena dari Jawa Timur dan juga dari Jawa Tengah dan DIY berkaitan dengan rapat dalam rangka diklat akan diadakan diklat Taruna Siaga Bencana di rencana di 403 ya. Kami kemarin sudah ke sana di 403 bertemu dengan komandannya dan tinggal menunggu jawaban. Jadi Bapak sekalian, besok tanggal 7 itu hari Senin dan Selasa, rekan-rekan dari Tagana mereka akan rapat di tempat ini. Tentunya kita sebagai tuan rumah akan menyediakan ya segala sesuatunya konsumsi paling tidak ya, sore hari sama pagi dan makan siang ya. Tentunya kita akan persiapkan untuk rekan-rekan kita yang akan rapat dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY ya, kurang lebih paling sekitar 30 orang yang nanti yang perempuan bisa tidur di bawah, yang laki-laki tidur di atas tempat ini. Itu. Lalu tanggal 28 sampai tanggal 30 akan diadakan diklat ya penanggulangan bencana di sana tadi seperti yang saya sampaikan di 403 ya, kemarin saya sudah ke sana ya. Tentunya terus dukung dalam doa. Dan bulan Maret Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bulan Maret kita akan buat acara ulang tahun gereja, sekaligus kita juga akan mengadakan acara Paskah. Kita gabung saja supaya kita ya buat acara yang sederhana, karena bulan April nggak tahu lebarannya April apa Mei ya? Mei ya. Kalau tidak nanti jangan sampai April sudah masuk puasa ya. Kita akan buat bulan Maret saja ya. Jadi bulan Maret kita akan buat supaya kita bisa membuat acara ulang tahun sekaligus acara Paskah. Saya pikir nggak ada temuan. Oh ya.
Bagi saudara-saudara yang ambil bagian dalam present worship, jangan pulang, ada pertemuan untuk setelah ibadah, ya, setelah ibadah. Lalu Bapak sekalian yang dikasih Tuhan, bagi yang berulang tahun bulan Januari, kami harapkan untuk maju ke depan, kita akan doakan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan doakan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, dan selamatkan yang tak terhingga, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus sembah, bukan bumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkan, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus sembah, bukan bumi. Yesus sembah, bukan bumi. Yesus sembah, bukan bumi. Bapa di dalam surga, kami senantiasa menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan bagi setiap saudara-saudara kami, di mana sepanjang tahun Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memelihara, bahkan memberkati dalam sepanjang kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun di bulan Januari, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini Tuhan memberkati dalam kehidupan rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam studinya. Bahkan ketika anak kami yang masih kecil-kecil ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, agar anak-anak ini kalau belum menjadi anak-anak yang hidup di dalam takut-akan Tuhan, mereka boleh diberkati Tuhan dari sejak kecilnya, dan masa depannya Tuhan jamin, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus senantiasa memberkati dalam sepanjang kehidupanmu. Ebenezer, sampai di sini pertolongan Tuhan menyertai dan memelihara dalam hidupmu, dan Tuhan akan menyertai dan memelihara kehidupanmu di masa-masa mendatang, karena Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang melindungi dan Tuhan yang memberkati dalam setiap kehidupan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu. Jika ada di antara mereka yang saat ini dalam keadaan lemah, sakit, kami terus berdoa buat Bapak Bambang Jarto, Bu Nela. Kami juga berdoa buat Pak Budi Utomo. Bahkan ada kekasih-kasih kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dalam nama Yesus, Engkau adalah tabib yang ajaib, dokter yang benar, dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Jika orang lain ditolong, maka pertolongan Allah juga nyata buat setiap anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Demi nama Yesus, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Begitu pula semangat kami serahkan dalam tangan-Mu, baik rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, rezeki, usahanya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Studi mereka, apapun yang diperbuat oleh mereka, Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan terus naungi dengan kuasa-Mu. Bahkan bangsa dan negara kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin kami, memberkati para hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Semuanya diberkati Tuhan. Mari kita arahkan mata iman kita tertuju kepada Tuhan. Tak ada sesuatu yang kau takutkan, tak ada sesuatu yang kau ragukan.
Jika Tuhan menyertai-Mu, Tuhan ada bersama dengan engkau, maka setiap perjalananmu akan dibuat yang berhasil senantiasa. Sebab Tuhan menyertai-Mu, Tuhan mengangkat-Mu, Tuhan akan membawa terus maju, Tuhan terus akan melindungi-Mu. Roh sakit, penyakit, roh kecelakaan, bahaya maut dihalukan darimu. Oleh karena itu, terimalah berkat anugerah sukacita dan sejahtera, kasih sayang sempurna, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkatimu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, kami akan doa kami. Haleluya. Dengan hati yang mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih atas pimpinan lawatan Tuhan. Apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Kami mau pulang membawa kemenangan dari Engkau Tuhan, membawa kekuatan yang baru Tuhan untuk kami boleh menghadapi hari-hari di depan kami Tuhan. Bersama Engkau Tuhan, di dalam-Mu Tuhan dan dengan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhirinya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.